Puji Tuhan, sangat bersyukur ada di tempat ini. Perkenalkan, nama aku Melita Sidebutar. Kemarin baru ulang tahun ke-21. Puji Tuhan. Aku selalu sangat bersyukur bisa ada untuk melayani setiap kesempatan yang Tuhan kasih. Karena ternyata akhirnya aku tahu gitu apa yang Tuhan mau di dalam hidup aku. Aku mulai paham sedikit demi sedikit. Kita nggak akan pernah mengerti 100% apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Tapi kalau kita taat, kalau kita ikut sama Tuhan, Tuhan pasti tuntun, Tuhan pasti pimpin kita. Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kedamaian, sukacita yang melebihi dari apa yang kita pikirkan. Sedikit cerita ke belakang, di usia aku 19 tahun 11 bulan, ini yang menurut aku adalah yang menjadikan adanya cerita aku sampai hari ini. Dari keadaan keluarga yang kami harus ngalamin keadaan finansial yang jatuh, terus ternyata bertubi-tubi dan segala macamnya sampai akhirnya 2020 8 Desember aku punya kembaran. Di 8 Desember itu dia harus berpulang ke rumah Tuhan dengan perasaan yang bingung, dengan perasaan yang sebenarnya marah juga, kecewa juga, iya. Tapi kayaknya udah gak punya kekuatan lagi untuk repot-repot nyalahin Tuhan gitu. Aku di situ sama keluarga ya pastinya. Bingung, marah, kecewa. Soalnya bertubi-tubi kan. Apalagi masa pandemi kayak gini, susah dan segala macamnya. Rasanya kayak Tuhan cukup deh kalau finansial gitu. Tapi kalau ternyata ada orang yang kami kasihi harus Tuhan panggil, kenapa? Ada pertanyaan yang ini balik lagi ke belakang. Aku dari kecil pelayanan, papa mama pelayanan, aku 4 bersaudara, kakak-kakakku pelayanan, aku sama kembaran aku pelayanan juga. Dan dalam pelayanan pun ya kita gak pernah bolos gereja gitu, satu keluarga. Aku selalu ngikut kakak-kakakku karena aku paling bungsu. Dan rasanya pas finansial jatuh, kehilangan kembaran gitu, rasanya kayak punya alasan untuk nyalahin Tuhan, untuk bilang Tuhan gak baik. Kenapa? Kan aku setia, aku ngasih hidup aku buat Tuhan. Tapi gak ada gunanya gitu. Kita hidup oleh Tuhan, untuk Tuhan, dari Tuhan juga. Untuk apa gitu? Aku memilih untuk Tuhan tolong, setiap harinya udah minta tolong aja sama Tuhan gitu. Karena udah gak sanggup, udah gak punya kekuatan lagi, kayaknya udah gak berdaya. Tapi ternyata gak perlu waktu lama, Tuhan kirimkan kakak-kakak rohani aku yang akhirnya ngajak aku untuk rekaman lagu Penolong yang Setia. Dan pertamanya pas dikasih lagu Penolong yang Setia, aku cuma mikir, penolong yang setia? Aku gak bisa merasakan pertolongan Tuhan, kenapa aku harus nyanyi lagu Penolong yang Setia? Kenapa aku harus klaim Tuhan sebagai penolong aku yang setia? Sedangkan aku gak merasakan pertolongan Tuhan. Tapi aku gak ngomongin itu. Aku cuman bilang sama Tuhan, ya udah ikut, aku mau taat. Sampai akhirnya rekaman, gak ada yang pernah sangka. Lagunya puji Tuhan banget, sesuatu yang gak pernah aku pikirkan dan rencanakan juga. Lagunya sempat masuk trending di Indonesia gitu. Dan aku dapat info kalau ini pertama kalinya ada lagu rohani yang masuk trending di Indonesia. Dan aku cuman kayak, kalau bukan Tuhan siapa lagi? Bukan karena cerita aku yang lagi nge-booming, bukan karena aku siapa, tapi karena Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Tuhan baik banget. Tuhan Yesus baik banget.
Ada satu ayat yang dari dulu, ini ayat favorit Papa. Papa selalu bilang, tapi aku gak pernah benar-benar merasakan sampai akhirnya waktu itu. Di Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Saat itu kayak gampang banget sebelumnya untuk bilang Tuhan baik, Tuhan setia dalam hidup aku. Karena aku selalu merasakan hal yang baik. Aku selalu merasakan berkat Tuhan. Sampai akhirnya habis-habisan, tapi ternyata gak sampai tergeletak Tuhan buat. Tuhan gak pernah meninggalkan. Mungkin hari ini kita datang ke gereja, kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh pertanyaan. Tapi aku cuma mau bilang, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus setia. Apapun yang saudara rasakan, Tuhan Yesus yang tahu. Karena Tuhan Yesus adalah penolong yang setia. Mari sama-sama kita rendahkan hati kita. Menyatakan bahwa Tuhan Yesus penolong yang setia. Engkau penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut
jamah setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Setiap orang Tuhan yang setia kepada Engkau Tuhan, Kau tidak akan membiarkan mereka tergeletak Tuhan jatuh Tuhan Yesus. Kau akan mengangkat mereka Tuhan. Yang terbeban berat Kau lepaskan Tuhan. Yang pintu-pintu terkunci berkatnya Bapa Kau bukakan Tuhan Yesus. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Yang kecewa Kau hiburkan Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang termanis Bapa. Kau Tuhan yang luar biasa Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Agar kami semuanya Tuhan semakin cinta kepada Engkau Tuhan. Karena tidak ada Tuhan siapapun dalam dunia ini yang begitu peduli kepada kami Tuhan Yesus. Kami adalah manusia-manusia berdosa Tuhan. Manusia-manusia penuh dengan kesalahan Tuhan. Perbaharui kami Tuhan di tahun baru ini Tuhan Yesus. Perbaharui komitmen kami Tuhan. Perbaharui semangat kami Tuhan Yesus. Perbaharui hikmat kami Tuhan. Bahwa Engkau adalah Yesus. Satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Yang menjadi batu karang kami. Yang menjadi batu penjuru kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau memberkati kami semua Tuhan Yesus. Pakai mulut hamba Tuhan. Sebagai saluran berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Mungkin tidak terlambat untuk mengucapkan Happy New Year. Selamat tahun baru, ya, saudara ya. Pasti di tahun baru ini kita punya agenda, saudara. Harus punya itu. Kalau di dalam satu perusahaan itu agenda, mungkin melihat di tahun 2021 itu apa yang belum dikerjakan. Atau apapun yang gagal di tahun 2021 itu. Supaya tahun 2022 ini adalah satu resolusi yang lain demikian itu. Satu semangat yang lain demikian. Demikian juga dalam hidup ini. Bahwa apa yang kita belum kerjakan untuk Tuhan. Apa yang belum kita selesaikan. Apa yang belum kita komitmen kepada Tuhan semuanya itu. Mari kita semuanya namanya membuka lembaran baru. Yang di belakang itu harus punya juga lembaran hanya untuk kita mereview saudara. Untuk melihat kembali demikian itu ya. Bahwa waktu itu begitu cepat berlalu saudara. Tahun 2022, umur kita berapa sekarang saudara seperti itu? Tadi saudara kita Mel mengatakan ulang tahun dulu waktu saudaranya itu dipanggil Tuhan umur 19 saudara. Sekarang sudah 21, sangat cepat sekali waktu itu saudara ya. Saya juga teringat bahwa pada waktu saya masih kuliah saudara, bagaimana saya bergelantungan di bus saudara. Tidak seperti sekarang ada namanya bus apa itu, patas demikian ya. Bagaimana saya dulu seperti orang nakal saudara ya. Karena saya pulang kuliah itu jam 9 malam saudara. Sudah sepi, terminal itu tidak seperti sekarang rame gitu. Sepi, tidak ada orang. Saya minta sama teman saya sebatang rokok gitu ya. Seperti orang perokok, saya bukan perokok saudara. Seperti seorang perokok demikian itu ya. Dan di kantong saya punya hanya 100 rupiah saudara. Tidak cukup untuk bayar bus untuk pulang. Akhirnya demikian saya bilang kepada kondektur, Bang sorry ya saya punya 100 rupiah. Saya teringat semua itu saudara seperti itu ya. Wah hal-hal yang demikian itu masih muda saudara. Masih semangat yang luar biasa seperti itu ya. Sekarang pun adalah hal yang saya mau mengingat kembali. Supaya semangat saya tidak lemah. Walaupun kita sudah mungkin umurnya banyak saudara ya. Jangan sampai kita dilemahkan. 2022 ini hanya berganti angkanya saudara. Tapi janganlah semangat kita berganti. Aduh, saya sudah umur tambah setahun lagi ya. Sehingga saya nanti sudah tua ini. Saya sudah tidak pantas lagi melayani Tuhan. Saya sudah tidak pantas lagi untuk melakukan ini, melakukan itu. Biarlah saya pensiunlah. Biarlah anak-anak muda saja melakukanlah. Jangan saudara seperti itu. Bahwa kita adalah orang-orang yang dalam Tuhan selalu muda. Amin saudara. Buat apa itu namanya rejuvenate, kulitnya itu mahal-mahal ya. Sudah keriput dikarik kembali menjadi segar demikian itu. Bukan hanya luarnya saudara, tapi manusia dalamnya ini. Pada pagi hari ini saya akan sharing dengan tema bahwa kita manusia batinnya yang diperbaharui saudara. Manusia inner beauty kita yang diperbaharui demikian saudara. Seperti itu ya. Kita akan melihat firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 8 dan 9 saudara.
Kolose 3 ayat 8 dan 9. Tapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi kita adalah pada pagi hari ini, bagaimana manusia batiniah kita itu diperbaharui, saudara. Kalau manusia lahiriah ini pasti diperbarui itu dengan baju yang baru, tahun baru, saudara ya. Dengan aksesoris yang baru demikian itu. Dengan make up yang baru, gitu ya. Dengan alat make up yang baru demikian. Tapi di hadapan Tuhan itu adalah bahwa kita lebih penting manusia batiniah kita diperbaharui, saudara, demikian itu ya. Banyak orang terkurung, banyak orang itu terasa terisolasi dengan keadaannya, saudara. Saya sudah tua, saya tidak mampu demikian ini, saya bukan orang pinter, saya bukan orang yang berpendidikan, saya tidak mampu melakukan hal ini, hal itu demikian, saudara. Lepaskan itu semuanya, saudara, bahwa kita tahu bahwa orang-orang yang ada di dalam Tuhan itu bahwa dipimpin oleh Roh Allah. Kita adalah orang-orang yang kuat demikian, jangan mengutuki diri sendiri, jangan membatasi diri sendiri. Memang kita adalah orang-orang yang terbatas, orang-orang yang sangat-sangat limited, saudara. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Jadi jangan batasi kuasa Tuhan dalam hidup kita itu. Bahwa kita harus juga mengatakan bahwa hal yang pertama dikatakan bahwa untuk bagaimana kita memperbarui batiniah kita, manusia batiniah kita. Yang pertama kita harus buang tuh yang jelek-jelek dalam hidup kita. Manusia batiniah ini saya percaya termasuk saya, saudara. Ada yang jelek, mungkin juga banyak, tidak semua bagus, saudara. Pasti yang jelek-jelek demikian itu. Dikatakan di sini bahwa buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor dari mulutmu. Banyak orang ke gereja atau kehidupan rohaninya itu ya, di komsel, di persekutuan demikian, saudara, berkata-kata yang baik, bahwa makan juga hafal firman Tuhan. Tapi di luar itu kelakuannya gampang tersinggung, gampang marah, gampang emosi, saudara, gampang memfitnah orang, gampang menjelekkan nama orang demikian itu. Itu adalah hal-hal yang luar biasa jeleknya, saudara, di hadapan Tuhan itu. Manusia batinnya itu di dalam Tuhan itu adalah seperti yang kita belajar selama ini, karakternya Tuhan, sifat-sifatnya Tuhan, apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Jangan supaya umpamanya berkata-kata yang sia-sia demikian itu ya. Bercerita-cerita yang tidak berguna untuk kita juga, bahkan untuk orang lain seperti itu, saudara. Jadi kita harus menanggalkan itu semuanya. Buanglah, saudara ya. Perkataan buanglah itu adalah sesuatu dikatakan demikian, saudara ya. Kata buanglah itu di dalam bahasa Inggrisnya adalah get rid, singkirkan, saudara, seperti itu ya. Dibuang, disingkirkan jauh-jauh seperti itu. Bahwa kita punya sifat-sifat yang lama kita, manusia batiniah saya apa ya? Ada baiknya saudara mulai di tahun yang baru ini ditulis, saya punya kejelekan, gak usah kasih tahu orang lain lah. Punya catatan pribadi lah, saudara ya. Saya punya kejelekan itu apa? Saya masih suka iri hati, saya suka masih marah, saya gampang emosi, saya gampang melakukan hal-hal yang bisa melukai orang demikian itu. Saya gampang umpamanya menghina orang lain demikian, saudara. Tulis. Itu adalah bagian daripada proyek saya di tahun 2022 ini. Nah, saudara berarti punya sesuatu, you have something to do this year. Kita ada sesuatu yang kita akan lakukan. Hal yang jelek itu saya akan buang semuanya itu. Memang tidak gampang untuk membuangnya itu. Tergantung memang saya ini orang yang begitu, yang suka marah, saya orang yang biasa gampang emosi. Itulah ciri khas saya. Aduh, jangan sampai begitu, saudara. Kita punya karakter yang jelek itu dibanggakan. Kita punya karakter yang jelek itu dikasih tahu orang. Ini loh saya punya karakter. Bahwa kamu kalau mau kenal saya, kalau mau teman saya, kamu harus melakukan hal semua itu, saya ngerti saya seperti ini. Jangan, saudara, bahwa di tahun 2022 ini kita punya satu namanya perubahan yang demikian itu. Karena Yesus datang dalam dunia ini adalah menciptakan perubahan. Contohnya adalah kita orang berdosa. Karena Yesus dibilang bahwa siapa yang percaya akan Yesus
akan dipindahkan. Tebus dosanya demikian itu. Dari hal-hal kehukuman kekal menjadi hidupannya kekal, saudara, demikian itu. Yesus datang untuk membawa satu perubahan untuk kita. Kenapa kita umpamanya sudah menerima Yesus sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, bahkan sudah melayani Yesus di dalam kehidupan kita, kita tidak mau berubah, saudara. Hal yang jelek itu perlu kita buang, saudara, seperti itu ya. Nah, selain itu di ayat 9 dikatakan demikian bahwa jangan lagi kamu saling mendustai. Maksudnya jangan saling berbohong, termasuk bohong kepada diri sendiri, saudara. Saling mendustai itu. Kalau orang umpamanya melayani Tuhan, saya melayani Tuhan, saya mengasihi Tuhan saya mengasihi kamu. Tapi di dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, di dalam sesuatu yang kita lakukan, kita selalu berkeluh kesah, saudara, tentang orang itu, tentang gereja kita, tentang pelayanan kita, demikian itu. Kita mendustai orang lain, seakan-akan kita adalah orang-orang yang luar biasa kudus, suci, demikian itu. Tapi sebenarnya adalah kita orang-orang yang berkeluh kesah. Seperti itu, saudara. Jelek-jelek hari itu harus dirubah. Contohnya banyak, saudara, yang berubah demikian itu. Bahwa Petrus pun, saudara, Yesus bilang, sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu telah menyangkal. Susah benar kata menyangkal. Memangnya orang baik sih ya. Saya tidak pernah menyangkal gitu ya. Menyangkal Yesus sampai 3 kali demikian itu. Katakan demikian itu. Setelah itu dia menangis, saudara. Dia berubah. Satu namanya perubahan yang luar biasa. Paulus juga sama, saudara. Bahwa dikatakan bahwa dulu aku pikir tuh aku yang punya semuanya itu berharga untukku semuanya itu. Kepandaianku, aku menganiaya jemaat Kristus semuanya itu. Tapi karena pengenalan akan firman Tuhan, semuanya itu tidak berguna. Malah menjadi sampah bagiku, demikian, saudara. Nah, itu adalah orang-orang yang berusaha untuk membuang kejelekan-kejelekan demikian itu. Kalau kita tidak punya tahu kejelekannya itu, waduh, hati-hati, saudara. Bahwa saudara tahu semuanya bagus demikian itu ya. Kita harus tahu kejelekan kita. Sifat saya yang jelek apa seperti itu, saudara? Sifat saya yang jelek apa ya? Saya harus tahu, mengidentifikasi bahwa sesuatu yang jelek dalam hidup saya. Saya harus merubahnya demikian, saudara. Kata menanggalkan itu adalah memutuskan, dijauhkan, dipotong, dibuang, saudara, seperti itu. Kata memotong, membuang segala macam seperti itu adalah in action, satu perbuatan aksi, saudara. Gampang enggak? Belum tentu, saudara. Ada yang bilang mungkin juga gampang, tapi ada juga orang, aduh saya memang seperti ini, lingkungan saya seperti itu. Tapi kalau kita mau bersama Kristus, apa gunanya dikatakan bahwa dia mengirimkan Roh Kudus kepada kita sebagai the counselor, saudara, sebagai penasehat kita, sebagai yang menghibur kita, yang menguatkan kita, pasti kita bisa membuangnya, saudara. Kalau kita punya umpamanya 5 hal-hal yang tidak baik dalam hidup ini, di tahun 2022 ini kita buang satu persatu. Goal saya adalah 5 ini saya akan buang. Sehingga saya adalah orang-orang yang bisa berubah pada tahun ini. Amin, saudara.